Nah, oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya ya kan. Dan pemilihan voting di 2 hari yang lalu dimenangkan oleh layangan si kepok ya teman-teman. Nah teman-teman, sesuai voting kita langsung saja membuat layangan si kepoknya ya teman-teman. Untuk rangkanya saya menggunakan batang tengah kecil saja, biar nanti angin kecil masih bisa terbang ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini ada langkah di bagian sayap, ada 2 juga ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke proses perakitannya ya teman-teman. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe video ini. Nah, oke teman-teman, pertama-tama yang saya lakukan yaitu menali di bagian sayap dan juga lekukannya. Untuk proses ini dibutuhkan ketelitian. Jika salah sedikit pun layangan tidak bakalan presisi ya teman-teman, atau lebih singkatnya tidak bisa terbang atau sulit untuk terbang. Bisa saja sih terbang tapi nanti layangan di atas kelihatan jelek ya teman-teman. Dan saya untuk benangnya sendiri saya menggunakan benang bol putih. Dan di sini saya mengikat di bagian batang atau pinggang sisi kepoknya ini ya teman-teman. Bagi kalian yang tahu layangan si kepok itu layangan apa, komen saja di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini saya ikat di bagian sayap terlebih dahulu ya teman-teman, untuk melihat bentuknya nanti presisi atau tidak. Dan moga-moga aja bisa terbang ya teman-teman. Dan masih sama, saya menggunakan benang bol putih. Untuk sampingnya saya ikat sama ya teman-teman. Nah, di sini saya mulai lagi di bagian mengikat di bagian kepala sisi kepoknya ini teman-teman. Untuk mengikatnya usahain lumayan kuat ya teman-teman, biar nanti nggak copot-copot. Kalau kalian mau juga bisa dikuatin dengan menggunakan lem G ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya lupa bilang ya teman-teman, di bagian lekukan di bagian sayap kedua kan ada sayap dua itu ya, 2 bagian, dan sayap di bagian belakang untuk penyangganya itu saya double saja. Nanti kalau tidak didouble jadinya layangan akan meliot-meliot dan terbangnya susah ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau buat yang lebih lumayan gede, bisa aja teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk rangkanya sudah selesai juga. Untuk di bagian telinga saya menggunakan lidi saja ya teman-teman, atau sapu lidi kalian bisa temui di pohon kelapa ya teman-teman. Jika kalian mau menggunakan bambu juga tidak masalah ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang, di bagian lekukan saya double 2. Untuk benangnya sendiri saya menggunakan benang bol putih ya teman-teman. Untuk harganya kurang lebih 7 atau 8 ribuan ya teman-teman. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita sampul saja. Nah, oke teman-teman, untuk penyampulannya sesuka hati saja. Saya menggunakan plastik sampah dan menggunakan plastik cap bumi atau cap elang juga bisa ya teman-teman. Nggak usah diberi patokan, yang penting plastik gitu aja. Oke, di sini pertama-tama saya mulai di bagian benang atau talinya terlebih dahulu, biar nanti kalau mau dikencangin enggak melihat-melihat atau berubah bentuknya ya teman-teman. Dan untuk pengelemannya sendiri saya seperti biasa menggunakan obat nyamuk. Jika kalian bisanya menggunakan lem atau benda-benda lain boleh saja ya teman-teman, dan sesuka hati saja kalian menyampulnya.
Nah, oke teman-teman, setelah di bagian benang atau talinya sudah, di sini saya memulai nyampul lagi di bagian kerangka bambunya ya teman-teman. Jadinya kalau saya menyampulnya di bagian bambunya itu lebih dahulu, nanti untuk ngencanginnya nanti bakalan berubah bentuk ya teman-teman, karena di bagian tali kalau ditarik nantinya akan mengecil dan makin lama makin kecil ya teman-teman. Nah, untuk di bagian sampingnya juga kalian sampul seperti biasa, mengikuti di bagian samping-sampingnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk penyampulan di bagian batang atau di bagian badannya sudah selesai, dan di sini saya menyampul juga di bagian kepes atau glebel si layangan si kepoknya ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk layangan si kepok ini saya sudah pernah coba bikin, tapi tidak menggunakan bambu ya teman-teman, alias menggunakan lidi sapu. Jika kalian mau tonton dulu aja, tapi ada di bawah ya teman-teman, karena video itu bulan lalu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya menyampul di bagian matanya ya teman-teman. Untuk matanya sendiri saya menggunakan plastik berwarna biru ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian teliti untuk menyampul di bagian matanya ini ya teman-teman. Jika salah sedikit pun plastik bakalan bolong dan membuat layangan menjadi jelek ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, setelah di bagian mata sudah, di sini saya menyampul di bagian kepes bagian bawah. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Jika kalian tahu, komen saja di bawah ya teman-teman. Semuanya si kepok biasanya menggunakan rangka ini ya teman-teman. Kalau kalian tahu, komen saja di bawah ini. Oke, untuk layangannya sudah jadi ya teman-teman. Dan di sini tali gocinya saya menggunakan bol putih saja ya teman-teman, karena benang bangunan stoknya udah habis. Dan cuma ada ini doang, ya udah nggak apa-apa, moga-moga aja nggak putus ya teman-teman. Nah, untuk penerbangannya sendiri saya ditemani dua bocil ini dan membawa ke lapangan ya teman-teman. Nanti coba kita adu ya teman-teman. Ustaz video lo. Ada angin guys. Pola lagi. Polanya. Aku. Cobaan kedua. Iya. Nah, oke teman-teman, setelah sekian lama diuji coba, angin pun mulai ada ya teman-teman. Dan tadi ternyata tali gocinya nyangkut di bagian rangka bawah, jadinya sulit terbang ya teman-teman. Dan di sini sudah saya betulkan ya teman-teman. Jika kalian ingin buat, semoga bisa terbang juga ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah di
kalau lumayan jauh, ternyata layangannya bisa oling-oling juga. Dan tadi karena ada kesalahan sedikit ya teman-teman, dan layangannya pun bisa terbang juga ya teman-teman. Nah, untuk memain layangan kayak gini, saya saranin kalian gak ada samping-sampingnya, gak ada teman kalian ya teman-teman, atau mainnya pas sendiri doang saja. Kalau kalian nanti ada teman-teman, kemungkinan besar nanti layangan bakalan sambitan atau ketali ya teman-teman, dan susah dibentulin. Nah teman-teman, sayang sekali untuk di bagian matanya tidak kelihatan biru ya teman-teman, malah kelihatan putih. Nah ini disebabkan karena kayaknya di bagian matanya itu untuk warna birunya terlalu tipis atau tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, dan jadinya layangannya di bagian matanya kelihatan putih doang. Tapi tidak apa-apa, yang penting layangannya bisa terbang ya teman-teman. Nah di sini saya saranin kalau kalian membuat layangan jangan terlalu kaku ya teman-teman, bisa jadi layangannya nggak bisa terbang. Di sini saya ngomong gitu bukan bermaksud jagoan atau sesepuh ya teman-teman, saya cuma ngingetin dari kalian atau berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi jika kalian masih belajar, saya juga masih belajar membuat layangan. Jadi saya bukan si paling bisa membuat layangan gitu, dan di sini saya cuma berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Dan satu lagi saya juga lupa bilang tadi. Nah jadi untuk tali koci saya menggunakan tali koci 3 ya teman-teman, seperti gapangan pada umumnya. Jika kalian menggunakan tali koci 2 bisa-bisa saja ya teman-teman, dan saya pun juga sudah pernah nyoba. Untuk terbangnya sama saja ya teman-teman, tinggal di bagian pembuatannya. Jika layangan presisi dan rangka tidak terlalu kaku, insya Allah layangan bisa terbang dengan mulus teman-teman. Nah di sini saya nyobain duet dengan gapangan punya adik saya teman-teman, dan ternyata hasilnya bagus juga ya teman-teman, jadinya ngelok-ngelok bersama. Ternyata bagus juga ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cuma sampai di sini dulu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di detik ini ya teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe video ini biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seputar layangan seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai di detik ini. Iya. Wah sikap baik.